Munculnya curhatan ibu kandung Nadia Mustika Rahayu, istri penyanyi dangdut kembar Rizky 2R di media sosial memang mengejutkan. Wanita bernama Ipa Saripa itu mengungkapkan jeritan hatinya untuk mendapatkan pengakuan dari putri tercinta. Setelah bikin heboh di dunia maya, kini sang ibu akhirnya angkat bicara. Minta keadilan untuk diakui sang putri, benarkah Nadia tak ingin berjumpa ibunda? Polemik latar belakang kehidupan Nadia perlahan mulai terkuak. Kemunculan Ipa Saripa menguak masa lalu Nadia yang sebelumnya tertutup rapat. Tudingan liar dari netizen mulai bermunculan hingga Nadia pun dianggap sebagai anak di luar nikah. Lantas apa kata sang ibu soal tudingan tersebut? Berdiri di pelaminan bersama anak adalah salah satu kerinduan dari setiap orang tua. Tapi sayang, hal tersebut tak dialami Ipa Saripa kala sang putri menikah. Benarkah Ipa Saripa tak diundang di pernikahan putrinya? Apa kata ibu kandung Nadia tersebut tentang pernikahan putrinya dengan seorang artis? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Nama Ipa Saripa mendadak booming di dunia maya. Curahan hati yang ia luapkan sebagai seorang ibu yang tak dianggap anak sendiri pun jadi viral. Nama Nadia Mustika Rahayu, istri Rizky 2R pun ikut terseret. Ya, Nadia yang menurut Ipa Saripa adalah anak kandungnya diduga tidak mengaku keberadaan ibu kandungnya. Di media sosial, Ipa menyuarakan jeritan hatinya agar dirinya dianggap oleh sang putri yang dinikahi oleh selebriti tersebut. Mengaku bukan gila harta atau pingin viral, satu yang dipinta Ipa Saripa adalah keadilan. Semalam pun, Ipa Saripa kembali mengungkapkan perasaan di akun miliknya. Walaupun panen hujatan, Ipa Saripa tetap bertekad menyelesaikan masalahnya dengan sang putri. Mohon maaf, bukannya saya mau viral atau saya mau bentuk pipi, ya. Tapi saya sebenarnya nggak enak gitu sama anak saya. Saya yang melahirkan, saya yang itulah mengandung. Emang itu anak diurusnya sama keluarga dari seorang tua. Terus dia diambil sama dia, cuman kan nggak ada perjanjian ini itu nggak ada, cuma ya biar dia mau ngurus. Dan juga kata ibu angkatnya itu sama ayah angkatnya, kalau seumpamanya udah gede, Nadia boleh ke ibunya, nggak bakalan dilarang. Begitu juga ibunya boleh ke sini, gak bakalan dilarang karena kita keluarga kan gitu. Saya mah diminta keadilannya, bukan mau dimanja-manja, tapi saya mohon, saya ibunya, mohon saya dianggap ibu Nadia gitu. Okay. Sama Nadia, jangan so-soan harta bana itu untuk duniawi, tapi akhirat nanti di telapak kaki ibu. Kemunculan Ipa Saripa memantik beragam respon dari publik. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit pula yang menilai sang ibu hanya ingin numpang terkenal. Akan tetapi, menurut Ipa Saripa, sebelum sang anak menikah pun, Ipa Saripa sudah sering mencari sosok putri tercinta.
pernah langsung datangi rumah tempat menginap Nadia, sang putri justru bersembunyi seolah enggan bertatap muka dengan ibunya. Ipah bahkan menduga jika Nadia disembunyikan oleh orang tua angkat yang tak lain masih punya hubungan saudara dengannya. Saya kan ada di Bandung. Terus saya tanggal berapa ya, dia pernikahannya tanggal 17, saya tanggal 15-nya pulang ke sana, ke Cianjur Selatan. Nah terus saya langsung ke ibu angkatnya, ke rumahnya, mau lihat gitu gimana gitu, namanya juga orang ibu, walaupun saya tidak punya duit, cuma absen muka doang gitu kan. Dia malah ngumpet gitu, Nadianya malah pada ngumpetin gitu Nadianya. Ya saya udah gak apa-apa, saya cuma minta didoain aja sama saya, semoga lulus, sukses, segala macam pokoknya mah. Akhirnya tiba-tiba saya udah pamitan mau pulang, tiba-tiba Nadia juga datang dari dapur, ya saling pelukan sama saya gitu. Nah pada nangis saling pelukan sama saya tuh Nadia. Cuma ngomongnya begini, bukannya atuh ibu, seharusnya kan gini seorang anak teh, ibu ya udah tuh ikut besok acara pernikahan gitu kan, mungkin enak saya teh merasa dihargai gitu kan, merasa dihargai. Ini mah enggak, tanya begini, ya mohon maaf katanya ibu, kata dia, mohon maaf ibu katanya, bisa enggak boleh ikut karena katanya sama Aiki di batas cuma 30 orang. Saya juga kan sakit hati, cuma ya udah nggak apa-apa. Pulang ke rumah kepada Suka. Akhir itu pagi ya malah kata sama saya tuh ngomong, kapan Neng angkatnya pernikahan, katanya besok hari Kamis katanya. Besok ya udah hari Jumat itu dilihat semua, nggak ada orang yang diceritain. Anak Ipah Saripah, Masya Allah, artinya saya cuma nangis terharu di depan TV. Coba seorang ibu kandung, kayak saya, mungkin saya orang miskin, mungkin gengsi sama saya seorang ibu. Padahal dia tuh lahir dari siapa? Dari aku. Gak ada bakalan ada dia kalau gak ada saya. Ipah Saripah muncul dan mengaku sebagai ibu kandung Nadia. Nyatanya, Nadia menggunakan nama Ipah Saripah saat pernikahannya. Lantas benarkah tudingan tentang Nadia adalah anak di luar nikah? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Komen terus yang sebanyak-banyaknya, kira-kira Intens mungkin mau bikin apa ya kan. Oke, aku mau berterima kasih juga untuk Intens. Keren banget. 1 juta subscribers harus semakin keren. Berbagai polemik rumah tangga Rizky 2R dan Nadia Mustika Rahayu perlahan mulai terbuka. Masa lalu Nadia pun kini dibongkar oleh Ipah Saripah yang mengaku ibu kandung Nadia. Dan lantaran menggunakan binti Ipah Saripah di pernikahan, status Nadia jadi perbincangan panas di dunia maya. Perdebatan netizen tentang sosok ayah kandung Nadia akhirnya dijawab sang ibu. Lantas benarkah Nadia adalah hasil dari anak di luar pernikahan? Jadi kan nggak tahu, saya nikah udah 4 kali lah. Jadi sebentar mungkin mau hamil itu ya cobaannya gimana gitu sama suami teh. Ya dia itu orang Cililin, bapaknya itu orang Cililin, namanya Sofian. Dari tahun 2000 kan, 2000 saya nikah sama dia. Terus kayak hamil. Udah itu udah
itu lagi ceraikan saya, malah mah bangsa itunya juga apa ya dari di kawah itu saya bakarin gitu, untuk apa lagi kata saya, nggak mati gitu. Orang mah nggak ada yang tahu, pokoknya sifatan saya ini juga, jangankan Nadia, ini juga nama Delia, ayahnya mah nggak tahu di mana Delia juga ada juga, ya males gitu. Semua anak saya itu dibiarkan sama bapaknya. Pak saya ini sebenarnya seperti kucing nikah hamil tendang gitu aja udah. Alhamdulillah siap sih, emang maksudnya resikonya juga udah tahu lah kayak gimana gitu public figure tuh gitu, maksudnya ya itu tadi dilandasi dengan keimanan. Ketika kita mempunyai keimanan yang ibaratnya tinggi atau tebal, ya maksudnya kita nggak ambil pusing gitu apapun omongan netizen yang bikin gak enak, ya udah nggak apa-apa gitu. Yang penting kepribadian Iki sendiri dan Nadia juga udah sama-sama tahu untuk masa depannya seperti apa. Ya udah kita rajut sama-sama untuk masa depan yang baik. Pemirsa Intens Investigasi, 4 kali menikah dan dikaruniai 5 orang anak, jelas berat bagi seorang Ipa Saripa yang kesehariannya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Dengan pendapatan yang seadanya, Ipa mengaku berjuang keras agar kebutuhan setiap anak bisa terpenuhi. Apalagi dirinya berjuang sendiri sebagai ibu sekaligus ayah bagi kelima anaknya. Lantaran hal tersebutlah, maka Nadia dititipkan pada salah satu saudaranya yang dianggap mampu mendidik juga membesarkan sang putri. Berharap tali silaturahmi tetap terjalin dengan baik, kisah hidup Ipa justru berubah drastis. Saya orang gak mampu. Saya kan seorang, kalau misalnya saya pekerja pembantu lah, orang gak mampu. Pokoknya saya sakit hati, pokoknya saya nggak mau apa-apain, cuma saya ini menelusuri apa ya, maksudnya jadi menjelaskan yang sebenarnya. Saya bukan nggak ngaku sama anaknya, saya orangnya kayak gimana, orang nggak mampu, bukan gimana lah. Makan juga saya susah, saya sendiri yang menghidupi anak-anak, ya namanya juga cowok. Saya bunda anak banyak, cuma bunda yang menghidupi anak-anak. Bunda paling sedih dari lahir dari ibu sampai sekarang, pokoknya setiap bulan terus aja, nggak jarang di rumah, dari kucing dapur, pokoknya mah pembantu di orang lain, yang penting halal. Dari sebelum kemarin sudah menentukan bahwasanya waktu menentukan tanggal, jadi kita sudah meluapkan masa lalu kita masing-masing, sudah cerita sama-sama. Jadi ya sudah, setelah akad gitu jangan ada membahas lagi, udah komitmen sama-sama, jangan ada pernah membahas untuk masa lalu, tapi bahaslah masa depan. Namanya udah menempuh hidup baru, berarti kan menempuh yang baru. Berprofesi sebagai asisten rumah tangga, sembari menghidupi 5 orang anak, jelas berat bagi orang tua tunggal seperti Ipa Saripa. Kini seolah tak diakui sang putri, benarkah keinginan Ipa hanyalah bertemu Nadia dan Rizky 2R? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Buat Intens, selamat ya 1 juta subscribers. Sayangnya tayangnya 1 hari 2 kali. Hebat banget, top. Udah ngalahin Rasa Entertainment dia. Kebahagiaan seorang ibu adalah ketika bisa melihat anaknya tersenyum ceria. Demikianlah seharusnya yang dirasakan Ipa Saripa kala Rizky 2R meminang Nadia Mustika Rahayu pada 17 Juli 2020 lalu.
Kebahagiaan yang seharusnya dikecap Ipa justru berbuah pahit dan bahkan menyakitkan. Melihat sang putri di pelaminan bersama pria pilihannya melakukan sungkem pada wanita yang bukan ibu kandung membuat hati Ipa Saripa menjerit tak keruan. Bukannya tak mau hadir di nikahan sang putri, Ipa mengaku tak mendapat kabar. Jangankan diberitahu, undangan pun tak sampai ke rumahnya. Bunda sebenarnya dapat baju undangan gitu Bunda dari Iki. Ya katanya kata orang-orang gitu. Mungkin kan keluarga Nadia juga yang tahu, yang bilang mungkin dah, karena katanya ada di Teh semua kan pada ngejahit. Dikasihnya kain. Jangankan adik sama kakaknya, ibunya sendiri pun nggak ada. Bibinya pun sendiri nggak ada. Makanya itu orang-orang bukan nangisin siapa, malah nangis kita. Saya itu sakit hati. Saya juga manusia. Pemirsa Intens Investigasi. Ibuku sayang, ibuku malang. Ibu yang harusnya disayang kini seolah dibuang. Kendati demikian, rasa sayang Ipa Saripa untuk Nadia tak lekang oleh waktu. Memang bukan dirinya yang membesarkan, tapi perjuangan untuk melahirkan Nadia patut dihargai lebih. Maka tak heran usai meluapkan tangis kala menyaksikan pernikahan anaknya, Ipa kini menanti kedatangan Rizky dan Nadia untuk sowan padanya. Belum, Iki juga belum, dari ibunya Iki, enggak ada komunikasi, enggak ada apa-apa. Seharusnya kan abis nikahan itu kan ke ibu asli gitu kan, ya gimana ke keluarganya, kita doa restu gimana. Sesudah nikah juga kan seharusnya nangis-nangis pelukan ibu. Gimana enggak, ini enggak, sampai sekarang juga enggak ada. Kalau bagi bunda namanya seorang ibu, sejahat-jahatnya anak tetap anak ibu. Kalau pernikahannya semoga lancar, dia langgeng demi masa depannya, nggak ada halangan gitu pokoknya. Semoga langgeng-langgeng aja. Pemirsa Intens Investigasi. Segenap redaksi Intens Investigasi mengucapkan Dirgahayu RI yang ke-75. Jayalah negeriku, jayalah bangsaku. Berkibarlah selalu merah putihku tercinta. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat hanya di YouTube channel. Pastinya jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.